Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu dengan kami di Ngopi, Ngobrol Perihal Islam. Bersama saya, Reski Hidayati Ramadhani selaku pembawa acara pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang peran santri di era milenial. Nah, di samping saya udah ada kakak yang bakal ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Oke, kenalan nih kak. Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Keisha Alfarafasya dan biasa dipanggil Keisha. Halo kak Keisha. Oke nih kak, umurnya kakak udah berapa sih kak? Umur saya baru saja menginjak 16 tahun karena kebetulan saya sendiri kelahiran tahun 2008. Oh, masih muda banget ya kak. Masih muda banget. Aku pikir tuh ya kakak tuh umurnya kayak udah di atas rata-rata lah, di atas umur remaja. Ya emang kalau orang baru pertama ketemu pasti ngerti kayak gitu. Oke. Kakak mondoknya sih udah berapa tahun sih kak? Kalau saya mondoknya udah sekitar mau 6 tahunan. Tapi saya pondok di Pondok Pesantren Tahfiz Akhlakul Quran baru mau menginjak 3 tahun. Oke, jadi udah lama banget ya kak mondoknya. Ya. Kalau boleh tahu hafalannya kakak udah berapa juz sih kak? Alhamdulillah udah sekitar 26 juz. Masya Allah. Oke, boleh nggak nih kak kita tes? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Masya Allah ya kak. Oke nih, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai ke pertanyaan pertama. Oke, gimana sih kak rasanya menjadi seorang santri yang di umur semuda ini tuh udah diberiin tanggung jawab untuk mengurus santri-santri yang lain? Bagi saya pertama itu bersyukur. Saya harus bersyukur karena dimana di umur yang masih muda kayak saya begini, di umur 16 tahun lebih tepatnya, sudah diberikan amanah untuk mengurus seluruh santri. Ya, saya bersyukur karena memang mengurus santri itu adalah impian seluruh santri. Pernah guru saya bilang begini, keberhasilan seorang santri itu apabila dia sudah sampai di titik bisa mengurus santri yang lain. Oke, jadi pesan guru kakak yang mengatakan bahwa titik tertingginya seorang santri apabila ia berhasil untuk mengurus santri-santri yang lain. Jadi saya bersyukur karena di umur, apalagi di umur yang masih muda seperti saya, sudah diberikan amanah seperti itu, di mana tidak semua anak-anak di umur saya sudah bisa mendapatkan kayak seperti amanah tersebut. Oke, Masya Allah ya kak. Jadi rumit gak sih kak? Rumit,
apalagi kan yang saya atur itu bukan sekedar adik-adik di bawah umur saya, Ya. tapi juga ada kakak-kakak kelas saya, teman-teman saya yang tadinya jadi teman belajar bersama, program bersama, langsung seperti saya yang atur dia begitu, pasti ada rasa lain-lain begitu, Oke. tidak enakan. Enakannya kak karena yang kakak atur tuh bukan cuman yang lebih muda di bawahnya kakak, tapi ada juga yang di atasnya kakak. Iya. Oke, lanjut aja nih ya kak ke pertanyaan kedua. Apa sih kak rintangan dan tantangan selama kakak menjadi santri di Pondok Pesantren Tahfiz Akhlakul Quran dan di era santri milenial ini? Rintangannya itu ada banyak, terutama rintangan dari luar lah, apalagi kan saya ini selaku anak muda, Ya, pasti masih berpikir, oh ini dulu lah, nanti ini kayak apa, mudah terpengaruh, sangat mudah terpengaruh. oke. Tapi disitulah kita harus pintar-pintar untuk membatasi diri, karena apalagi ketika saya keluar, yang saya bawa itu bukan cuma nama saya pribadi, tapi juga nama sebagai seorang santri. Apalagi saya ini selaku seorang pengurus, pasti harus sangat membatasi diri. Kan saya ini pengurus, jadi apa yang saya lakukan pasti dicontoh oleh adik-adik saya. Iya. Jadi nggak boleh jadi contoh yang buruk ya kak, karena nanti yang ada-adanya kakak tuh ikut-ikutan buruk. Iya, Jadi harus jaga image bener ya kak. iya. Harus sepintar-pintarnya untuk membatasi diri lah dengan dunia-dunia luar, dengan hal-hal yang di luar. Alhamdulillahnya Allah titipkan saya di tengah-tengah pondok pesantren, di tengah maraknya anak muda sekarang. Bagaimana kan kita tahu sendiri bagaimana anak muda sekarang. Iya. Oke. Aku dengar-dengar nih ya kak, di pondok kakak itu ada yang namanya program ceramah, ya program dakwah gitu. Nah, dan sekarang kan anak muda di zaman milenial ini kan kayak udah jarang begitu yang datang-datang buat ke masjid, ke majelis-majelis ilmu. Sementara di ceramah-ceramah itu hanya ada di majelis-majelis ilmu dan masjid-masjid aja. Jadi gimana nih kak supaya anak muda yang jarang-jarang ke masjid gitu buat ngedengerin ceramah dari kakak? Nah begini, kan memang di pondok pesantren Tahfiz Akhlakul Quran itu ada yang namanya program ceramah. Ya. Kalau di sana ketika bulan Ramadan tiba, seluruh santri disuruh pilih judul ceramah, cari materinya, terus nanti dia bisa pilih di lokasi mana dia mau berceramah, di Masjid Al-Alam kah, ya sembarang di seluruh pelosok kota Kendari lah, begitu. Terus mereka berdiri, direkam, dan ceramahnya itu diupload di akun media sosial pondok. Kemudian disitulah kan biasa anak muda sekarang, mayoritas anak muda itu punya media sosial. Iya. Bukan, pasti adalah anak muda yang memang kerjanya main HP, main game lah, untuk cuman berleha-leha dalam HP ya kan. Tapi ada juga anak muda yang menggunakan HP-nya itu ada untuk mendengar ceramah. Boleh saja modelnya kayak misalnya kayak anak-anak nakal lah, keluyuran sana sini. Tapi kan ada kata-kata begini, don't judge book by its cover. Kita tidak bisa menilai orang dari luarnya. Mungkin saja dia lebih baik daripada kita, mungkin saja dia lebih sering dengar ceramah daripada kita. Biarpun modelannya kayak anak nakal lah, kita kan nggak bisa menilai begitu. Jadi kita nggak bisa menilai orang dari luarnya itu ya kak, karena kita nggak tahu kepribadiannya mereka itu gimana. Iya. Sekaligus tadi kan kakak bilang kayak diupload ke media sosial gitu ya kak. Iya. Jadi kayak pondok gitu. Mas pondok. Iya. Oke. Keren ya kak pondoknya, bisa ngeceramah-ceramah gitu, public speaking gitu. Iya, soalnya kan supaya kan kita juga di sana kayak ada program ceramah untuk bisa tampil di depan masyarakat banyak. Ya. Supaya kan itu bisa jadi suatu kebanggaan bagi orang tua. Ketika orang tuanya melihat anaknya, oh, anak saya bisa berceramah. Iya. Insya Allah. Kayak promosi gitu ya kak. Oke nih kak. Kan Kak Keisha kan kalau pulang pasti
diajak kumpul gitu sama teman, bilang ayo ngumpul kapan lagi itu baru pulang pondok. Nah terusnya kak, kalau misal kakak kumpul, dalam satu kumpulan itu pasti bukan cuma kakak doang anak pondoknya, pasti ada pondok dari pondok lain, ada teman-teman kakak yang umum mungkin. Tapi kalau misal dalam kakak lagi bincang-bincang nih kan, dalam perbincangan itu pernah nggak sih kak kakak berbeda pendapat gitu dengan yang lain? Pasti berbeda, pasti ada yang namanya beda pendapat kan. Ya. Namanya juga beda-beda orang, pasti beda-beda pemikiran, pasti ada yang namanya perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat itu nggak berlangsung lama gitu. Kita harus saling mengerti. Kita harus saling mengerti apa-apa yang mereka sampaikan. Mereka juga mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi yang penting kita saling memahami gitu. Oke. Gimana sih kak langkah-langkahnya buat ngehadapin orang-orang yang berbeda pendapat gitu? Apakah kita yang pengaruhi mereka atau mereka yang pengaruhi kita? Tentunya kita harus mempengaruhi, dalam artian kita mempengaruhi dalam hal kebaikan. Iya. Iya. Kita saling, alhamdulillahnya teman-teman saya itu juga seneng kayak kalau kita duduk bukan sekedar ngerumpi bahas-bahas yang lain, pasti ada juga pembahasan tentang oh ini begini, dalam agama dianjurkan begini adalah gitu. Pembahasan tentang ilmu ya kak? Ya. Jadi seru gitu ya, kayak dalam kumpulan kakak tuh biasa kan kebanyakan tuh orang ngerumpi gitu, ngebahas sesuatu yang nggak terlalu gitu. Tapi di pembahasan kakak ini membahas tentang ilmu ya kak, jadi kayak berbagi ilmu gitu. Iya. Iya. Kan pasti kita pondoknya memang berbeda, tentu dengan program yang berbeda, dengan berbagai ajaran-ajaran yang berbeda. Jadi harus saling berbagi gitu. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya kak. Apa sih kak pesan-pesan kakak tuh buat anak-anak muda yang di luar sana, termasuk saya sendiri, pesanan kesan kakak gitu sebagai motivasi? Mungkin bukan untuk cuma anak muda di luar ya, dengan saya dan dengan diri saya pribadi juga mungkin. Yang penting itu kita memang harus memperbaiki diri. Ya. Memperbaiki diri kita sebaik-baiknya. Soalnya karena kita ini pemuda adalah garda terdepan suatu bangsa. Gitu. Jika anak mudanya rusak, maka negerinya juga akan rusak. Seperti layaknya orang berperang. Kita ini pemuda di depan. Kita ini garda terdepannya bangsa. Gitu. Sama seperti ketika Rasulullah berperang, semua yang muda pasti ditaruh di depan. Pernah proklamator kita Bung Karno berkata, berikan saya 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia ini dengannya. 10 orang pemuda saja bisa mengguncangkan seluruh dunia. Wah, keren ya kak. Jadi emang gitu. Pemuda sangat berperan penting untuk bangsa dan negara. Jadi memang pemuda harus betul-betul memperbaiki diri. Oke, jadi pesan-pesannya buat pemuda-pemuda di luar sana, kita tuh harus jadi garda terdepan untuk bangsa kita ini, ya kak. Dan satu lagi, kita harus betul-betul menjaga yang namanya sebuah amanah. Iya. Karena dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, 3 tanda ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, apabila berbicara ia berbohong, dan apabila berjanji ia ingkar, dan apabila diberi amanah dia ingkar. Jadi kita nggak boleh ya kita nggak boleh ya ngelanggar amanah gitu. Iya. Karena nanti kita termasuk ciri-ciri orang munafik ya. Jangan ya guys ya. Jadi kita juga nggak boleh bohong ya kak. Iya. Itu ciri-ciri orang munafik. Oke. Berakhir sudah bincang-bincang kita kali ini. Saya Reski Hidayati sebagai pembawa acara pada hari ini pamit undur diri. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.